Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mereview sedikit tentang pesantren Warudoyong, Sukabumi. Pesantren yang sering dibanggakan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Ini kalau kita buka website pesantrennya Kiai Imaduddin Utsman, pesantren Salafiyah Nahdlatul Ulum, di website beliau di halaman depan website ini beliau menulis tentang sekilas profil pesantren Warudoyong. Ini ada fotonya, adalah foto guru beliau, yaitu Kiai Haji Badruddin Sofiullah. Kalau di Sukabumi ini sering terkenalnya adalah AA Badru, yang sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu wafat. Kita doakan beliau semoga menjadi hamba yang mulia di sisinya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk dari golongan beliau, bisa mengikuti tindak lampah beliau. Pesantren Warudoyong ini adalah pesantren yang didirikan oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Inayatillah bin Abdul Aziz. Kiai Haji Inayatillah adalah salah seorang murid dari Mama Syatibi bin Said dari pesantren Gentur, Cianjur. Mama Syatibi adalah murid dari Mama Syuja'i dari pesantren Gudang, Tasikmalaya. Nah, kebetulan pesantren Warudoyong ini letaknya tidak jauh dari tempat tinggal saya sekarang di Sukabumi, sekitar 2 atau 3 km dari rumah saya ini. Bahkan hanya sekitar 100 atau 200 meter dari tempat saya mengajar dulu. Saya pernah mengajar di SMP, SMA Asy-Syafi'iyah Pulau Air, pesantren Al-Quran Kiai Haji Abdullah Syafi'i Pulau Air, yang hanya 100 atau 200 meter dari pesantren Warudoyong ini. Makanya saya agak tahu banyak tentang pesantren ini. Pesantren ini terkenal sebagai pesantren salaf, bahkan sangat memegang tradisi guru-gurunya. Mohon maaf, di Sukabumi pesantren Warudoyong ini terkenal sebagai pesantren salaf dan aspek. Ada istilah aspek di Sukabumi, yaitu anti speaker. Nah, hal ini karena guru beliau, guru Abadru ini dari Gentur. Gentur itu termasuk pesantren yang tidak memperbolehkan speaker. Dan ini termasuk pusat ajaran yang tidak memperbolehkan speaker di masjid-masjid ini. Pesantren ini termasuk pesantren yang sangat kuat di bidang alat nahwu, shorof, mantik, balaghah. Bahkan Kiai Haji Imaduddin Utsman ini di websitenya beliau menuliskan pesantren Al-Wardayani atau pesantren Warudoyong, atau yang lebih dikenal dengan pesantren Warudoyong, adalah sebuah pesantren di Sukabumi yang menjadi salah satu referensi pesantren alat di wilayah Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat dan Banten. Pesantren ini sepertinya adalah pewaris dari kematangan Mama Gentur dalam bidang ilmu balaghah. Di pesantren ini memang lebih menonjol di bidang nahwu, shorof, mantik, balaghah. Nah, kebetulan saya ini juga alumni dari pesantren Al-Huda Jedis, Kebumen. Nah, kalau yang dari Kebumen atau Jawa Tengah, insya Allah tahu Al-Huda itu adalah salah satu pesantren yang juga lebih menekankan pada bidang alat ini, nahwu, shorofnya khususnya. Saya sekitar 3 tahun di sana selama menempuh pendidikan aliyah. Saya lebih tahu tentang pesantren alat ini ya karena saya pernah pesantren di
pesantren yang agak tipikalnya sama dengan pesantren Warudoyong ini. Hal ini saya kira bukan omong kosong. Terlihat ketika Yai Imaduddin Usman tempo hari berceramah di Sidoarjo. Beliau sempat mengajukan rekonstruksi penutup ceramah, yaitu yang biasa di kita itu wallahul muwaffiqu ila aqwamit thoriq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu beliau sempat mengajukan kayaknya kalau ditambah huwa itu lebih bagus dan lebih tepat dari sisi mantik dan balaghahnya, itu dari sisi nahwu dan balaghahnya. Beliau mengajukan wallahu huwal muwaffiqu ila aqwamit thoriqi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menambahkan huwa agar dari sisi balaghahnya itu lebih kena. Nah, kalau orang yang tidak kuat dalam nahwu, mantik, balaghah ini, saya kira tidak akan berani untuk merekonstruksi sesuatu yang sudah masyhur di kalangan kita, khususnya kiai-kiai NU. Dan satu lagi yang menjadi bukti kekuatan alumni pesantren Warudoyong dalam bidang alat ini adalah salah satu karangan dari alumni Warudoyong, yaitu Kiai Abdul Hadi bin Abdul Manan Ad-Dawuhani Al-Jawi Al-Indonesia dari Dawuhan. Ini buku full bahasa Arab, tidak ada bahasa selain bahasa Arab. Ini bahasa Arab semuanya, terdiri dari 450 halaman. 450 halaman full bahasa Arab. Ini mengkaji ilmu mantik. Judulnya adalah An-Nahdhah fi Ilmil Mantik. An-Nahdhah fi Ilmil Mantik. Buku ini berisi tentang ringkasan dari beberapa kitab-kitab mantik. Talkhisun li ahammil qawaidi al-mantiqiyah muqtatafun min mutunin wa syuruhin wa hawashi. Ini dari matan, syarah, hasyiyah, sulam munawraq, isaguji, mukhtasar, tadhib, syamsiyah, dan wa mustafadun min durusi masyayikhina al-fudula bi Nusantara, dan beberapa faidah ilmu dari pelajaran dari guru-guru kami yang mulia di Nusantara. Ini takrif pertama atau pengantarnya adalah disampaikan oleh Kiai Said Aqil Siraj, Raisu Jam'iyyati Nahdlatul Ulama As-Sabiq, yang Ketua Tanfidz Nahdlatul Ulama PBNU periode yang lalu. Ini full bahasa Arab takrifnya. Kemudian takrif kedua adalah min fadilatil allamah Syekhina Al-Hajj A.A. Badruddin Muhammad Safiyullah. Ini guru beliau sendiri. Nah, ini biasanya kebiasaan seorang santri itu kalau pengen menunjukkan prestasinya itu dengan tulisan-tulisan, kepengin pengantarnya adalah gurunya sendiri. Nah, ini wujud kebanggaan seorang santri kepada gurunya. Nah, tidak mungkin kalau guru itu diminta untuk memberikan takrib adalah guru yang biasa-biasa saja, pasti guru yang istimewa ini. Kemudian takrib yang ketiga atau pengantar yang ketiga itu dari Raisu Jami'ati Ulumil Quran Unsik, dari Rektor Unsik Wonosobo, Dr. Kiai Al-Hajj Mukhatib Hamzah, guru besar Al-Quran. Nah, ini kalau paham saja, bisa memahami isi buku ini aja udah acungi jempol pokoknya. Kalau hanya baru khatam alfiyah, saya yakin 100% tidak akan paham buku ini. Ini saya beli
tanggal 2 bulan Agustus tahun 2021, 2 tahun yang lalu. Itu sebelum ada polemik Pak Alawi. Saya emang suka dengan buku-buku mantik balaghah. Untuk itu ini sekedar saran saya, orang-orang yang mau ngajak debat Kiai Imaduddin Utsman dalam bidang nahwu, sorof, mantik, balaghah, saya rasa harus berpikir 1000 kali dulu lah, karena beliau itu saya yakin alumni Warudoyong itu sangat kuat di bidang ini. Jangan macam-macam lah itu. Kalau yang lain, teman-teman di bidang yang lain silahkan berdebat dengan beliau, tapi di bidang ini jangan berani-berani. Saya berbicara seperti ini bukan saya itu berpihak kepada yang pro atau kontra Pak Alawi, tapi karena saya itu cinta dengan ulama, saya cinta ilmu, saya menghormati beliau karena ilmunya. Beliau memang benar orang yang alim, khususnya di bidang ilmu nahwu, sorof, mantik, balaghah. Mudah-mudahan suatu saat nanti saya bisa syuting langsung pesantren beliau. Sebenarnya saya sering ke sana, bahkan saya itu beli buku Husnus Siyaghah fi ilmil balaghah, karangannya Syekh Yasin Al-Fadani, juga di sana saya itu menemukan kitab Husnus Siyaghah yang ditulis oleh Syekh Yasin Al-Fadani adalah kitab yang berbicara tentang ilmu balaghah. Saya dapatnya juga di pesantren Warudoyong. Saya banyak menemukan kitab-kitab tentang nahwu, sorof, mantik, balaghah itu di pesantren Warudoyong. Ini sekedar testimoni dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum wallahu huwal muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.